Bayangkan, di dunia yang keras dan penuh eksperimen kejam, sekelompok remaja terjebak di sebuah tempat misterius tanpa ingatan dan tanpa pilihan. Satu-satunya jalan keluar hanyalah sebuah labirin raksasa yang berubah setiap malam, ditempati oleh makhluk kematian yang siap menerkam siapapun. Namun, semuanya berubah ketika seorang anak datang membawa harapan baru, atau justru bencana baru. Dan itulah awal dari segalanya. Halo guys, balik lagi di Alur Cerita Virial. Di video kali ini kita bakal ngebahas sebuah film penuh misteri, adrenalin, dan teka-teki yang bikin tegang dari awal sampai akhir. Judul filmnya The Maze Runner. Film ini dirilis tahun 2014 dan disutradari oleh Wes Ball. Oke, tanpa basa-basi panjang, yuk kita mulai alur ceritanya. Oke guys, di awal cerita kita dikenalkan dengan pemeran utama yang bernama Thomas. Ia terbangun dalam sebuah lift gelap sambil panik. Lift itu bergerak naik dengan cepat, dan ketika terbuka ia mendapat dirinya berada di sebuah tempat luas bernama The Glade. Dikelilingi oleh anak-anak laki-laki seusianya. Mereka memanggil diri mereka sebagai Gladers. Di tempat itu, Thomas tidak ingat siapa dirinya, kecuali satu hal, namanya Thomas. Anak-anak lain menjelaskan bahwa setiap bulan selalu ada seorang anak baru yang datang lewat lift itu, tetapi tidak ada yang pernah keluar kembali. Kemudian, Thomas mulai melihat sekeliling sambil diceritakan oleh Albi. Albi adalah pemimpin Glade. Albi berkata kalau setiap bulan akan datang satu orang baru melalui lift itu. Di sini setiap orang punya tugas masing-masing. Ada petani, tukang bangunan, penjaga hewan, sampai kelompok paling penting yaitu runner. Orang-orang yang berlari memetakan labirin yang mengelilingi Glade. Thomas mendengarkan sambil mencoba mengingat masa lalunya, tapi kepalanya tetap kosong. Nah, The Glade ini adalah sebuah area hijau besar yang dikelilingi oleh tembok raksasa. Di balik tembok itu terdapat labirin, sebuah struktur besar yang berubah bentuk setiap malam. Setiap sore pintu labirin akan menutup, menghentak keras dan tak ada yang boleh berada di dalam ketika malam tiba. Di dalam labirin ada makhluk berbahaya bernama Griever. Monster setengah biologi, setengah mesin yang memburu siapapun yang tersesat di dalam labirin tersebut. Pada malam pertama, Thomas nggak bisa tidur karena suara monster dari balik dinding tersebut. Chuck, bocah paling muda, bilang sambil gemetar. Itu adalah Griever. Kamu jangan pernah masuk ke dalamnya. Setelah mendengar suara Griever, Thomas bukannya takut. Dia malah nyamperin pintu labirin yang sebentar lagi akan tertutup. Di sana, Chuck melihat Thomas akan menuju pintu labirin tersebut. Chuck yang melihatnya langsung panik dan berlari menghampiri Thomas. Di sana, Chuck memperingati Thomas agar jangan dekat-dekat dengan pintu tersebut karena sangatlah berbahaya. Namun, jiwa kepo Thomas terus berusaha ingin menghampiri labirin tersebut. Ketika sampai di depan pintu, di dalam labirin terlihat sembusan angin yang kencang. Namun, tiba-tiba Thomas didorong oleh Gelly. Gelly yang merupakan penjaga pembangunan di The Glade tersebut, ia sangatlah patuh akan peraturan. Gelly marah karena Thomas berani dekat-dekat dengan pintu labirin yang sebentar lagi akan tertutup. Keesokan paginya, Thomas dibangunkan oleh Albi. Albi mengajak Thomas ke sebuah tempat yang dimana tempat tersebut terdapat nama-nama dari semua anggota di dalam labirin tersebut. Albi menjelaskan jika nama yang dicoret itu adalah orang yang sudah meninggal. Kemudian, Thomas mulai mengukir namanya di tembok tersebut. Setelah selesai, Thomas kembali ke kegiatannya yang harus menanam tumbuhan untuk stok makanan di The Glade. Di sana, Thomas berbincang dengan Newt yang merupakan ketua perkebunan di The Glade. Newt memerintahkan Thomas agar mengambil pupuk di hutan. Tanpa pikir panjang, Thomas langsung pergi menuju hutan. Di saat sedang mencari pupuk, tiba-tiba Thomas dikagetkan dengan seorang laki-laki yang ternyata itu adalah Ben. Ben yang merupakan seorang pelari labirin. Di sana, Ben sangatlah aneh, matanya hitam, nafasnya tak beraturan. Kemudian, tiba-tiba Ben menyerang Thomas.
Thomas yang tak tahu apa-apa berusaha melawan dan akhirnya berlari dan meminta tolong kepada orang-orang. Setelah dilihat, ternyata Ben disengat oleh Griefer. Dengan terpaksa, Minho yang merupakan seorang ketua pelari harus memasukkan Ben ke dalam labirin. Karena apa? Ketika seorang di dalam The Glade tersengat oleh Griefer, ia harus dimasukkan ke dalam labirin. Karena orang yang sudah tersengat tidak bisa disembuhkan. Jika dibiarkan di dalam The Glade, ia akan menyakiti dan menyerang orang-orang di dalamnya. Sejak kedatangannya, Thomas merasa ada sesuatu yang berbeda di dirinya. Ia sering merasa familiar dengan labirin meskipun belum pernah masuk. Kemudian, keesokan paginya, Albi dan Minho pergi ke labirin untuk mengecek ke dalamnya. Albi yang bukan seorang pelari nekat untuk masuk, karena ada sesuatu yang harus ia ketahui mengenai kejadian Ben disengat pada siang hari. Karena biasanya, para Grievers itu keluar malam hari di saat pintu labirin tertutup. Kemudian, hari menjelang malam, dan waktu pintu labirin tertutup. Namun, di saat itu, Albi dan Minho hampir tidak bisa kembali karena Albi terluka parah dan pintu labirin hampir menutup. Tanpa pikir panjang, Thomas berlari masuk ke dalam labirin untuk menolong mereka. Meskipun itu berarti ia bakalan terjebak di malam hari, ini membuat semua gliders terkejut dan khawatir. Akhirnya, mereka terjebak di dalam labirin tersebut. Kemudian, waktu menunjukkan malam, Griefer mulai datang. Thomas, Minho, dan Albi yang tidak sadarkan diri harus bertahan hidup. Thomas memancing Griefer untuk mengejarnya. Ia memanfaatkan kecepatannya dan kecerdikannya untuk menjebak monster itu di tempat sempit hingga hancur. Ini pertama kalinya ada yang berhasil membunuh Griefer. Keesokan paginya, akhirnya Thomas, Albi, dan Minho berhasil keluar dari labirin dengan keadaan selamat. Namun, Albi masih belum sadarkan diri, dan yang lain langsung membawa Albi ke tempat istirahat. Kemudian, setelah kejadian itu, para gliders berkumpul untuk menentukan pelari selanjutnya. Di sana, Thomas terpilih sebagai pelari, karena dalam sejarah gliders, hanya Thomas yang berani membunuh Griefer. Awalnya, Gelly tidak setuju apabila Thomas menjadi pelari, karena Thomas masih baru dan kemungkinan besar ada bencana yang akan datang karena Thomas berani membunuh Griefer. Namun, yang lain tidak setuju atas pendapat Gelly. Newt, tangan kanan Albi, dan Minho, ketua pelari, setuju bahwa Thomas menjadi anggota pelari. Tak lama dari itu, terdengar suara lift berjalan ke atas. Kemudian, para gliders keluar untuk melihatnya. Namun, ini belum sebulan, kenapa sudah ada kotak datang lagi. Setelah dilihat, untuk pertama kalinya dalam sejarah The Glade, datang seorang anak perempuan bernama Teresa. Ia membawa sebuah catatan pendek bertulisan, "Dia yang terakhir." Teresa terbangun dan langsung menyebut nama Thomas. Meskipun ia juga kehilangan semua ingatannya, mengapa Teresa menyebut nama Thomas? Kemudian mereka memindahkan Teresa ke tempat istirahat. Newt, Minho, dan Thomas kebingungan untuk pertama kalinya. Ada seorang perempuan di The Glade ini. Dan yang anehnya, mengapa ketika datang Teresa langsung menyebutkan nama Thomas? Itu membuat mereka kebingungan. Setelah itu, Minho mengajak Thomas untuk menemuinya di hutan. Ternyata Minho dan yang lainnya mengajak Thomas untuk pergi ke labirin melihat Griefer yang kemarin dibunuh oleh Thomas. Sesampainya di sana, Griefer tersebut terhimpit oleh labirin. Minho yang mengamati Griefer melihat ada cahaya yang hidup dari tubuh Griefer. Kemudian menarik kaki Griefer hingga keluar. Di sana, Minho mengambil sesuatu dari dalam tubuh Griefer. Setelah dilihat, itu seperti sebuah tabung dan sisi kanannya terdapat angka 7. Akhirnya mereka membawa tabung tersebut sebelum malam tiba. Pada scene ini, Minho mengajak Thomas ke sebuah lumbung yang berada di dalam hutan. Ternyata itu merupakan struktur bagian setiap labirin. Di sana, Minho menceritakan setiap detailnya. Selama ia bertahun-tahun di sini, sudah menyusuri ke setiap bagian labirin, namun tetap tidak ada jalan keluar. Tapi setelah Thomas membunuh Griefer kemarin, mungkin ada harapan jalan keluar. Angka 7 di tabung tersebut menunjukkan gerbang nomor 7,
Dan setelah Minho melihat gerbang 7, ternyata terbuka. Padahal bukan waktunya terbuka gerbang 7. Akhirnya Minho berkata, "Besok kita akan pergi ke sana," dan Thomas menyetujui. Tak lama dari itu, 2 gliders datang. Mereka memberitahu bahwa Teresa sudah sadar. Akhirnya Minho dan Thomas pergi menemui Teresa. Di sana, Teresa sedang berada di atas rumah pohon. Ia sedang melempari batu ke bawah karena takut dan kebingungan berada di tempat apa. Akhirnya Thomas berbicara dari bawah. Ia memberitahu Teresa bahwa ia adalah Thomas. Akhirnya Teresa terdiam dan membiarkan Thomas naik ke atas. Di sana mereka berbincang. Kemudian Teresa memberitahu Thomas bahwa di saku celananya terdapat 2 suntikan serum. Yang ternyata itu adalah obat untuk orang yang disengat oleh Griever. Tanpa pikir panjang, Thomas dan Teresa langsung menemui Albi. Di sana, Teresa mencoba untuk menyuntikkan serum tersebut. Ternyata itu beneran berhasil dan akhirnya Albi mulai pulih. Pagi hari di The Glade terasa lebih sunyi dari biasanya. Ketika Minho bersiap menuju labirin, Thomas mendekatinya dengan langkah ragu, menatap pintu batu raksasa yang berdiri menjulang di hadapan mereka. Perlahan, gerbang labirin mulai terbuka, mengeluarkan suara gesekan keras yang menggema ke seluruh area. Minho menoleh ke arah Thomas dan berkata dengan nada serius bahwa mereka akan masuk melalui gerbang nomor 7, salah satu jalur yang paling berbahaya yang sering berubah. Ia mengingatkan Thomas untuk selalu berada di belakangnya dan tidak bertingkah gegabah. Thomas mengangguk, mencoba menenangkan diri meskipun jantungnya berdegup dengan kencang. Mereka terus bergerak menyusuri lorong yang berbelok-belok hingga akhirnya tiba di sebuah persimpangan besar. Minho berhenti sejenak, membuka peta yang ia hafal di kepalanya, lalu menuju ke arah salah satu jalur sambil mengatakan bahwa di sanalah letak gerbang nomor 7. Thomas berdiri terpaku, menatap lorong tersebut dengan perasaan campur aduk, antara takut dan penasaran. Menyadari bahwa langkah ini semakin membawanya mendekati rahasia labirin yang selama ini tersembunyi. Saat masuk ke dalamnya, Minho menghentikan langkahnya di depan sebuah lorong sempit yang berada dari jalur lainnya. Ia menunjuk tanda angka 7 yang terukir di dinding dan menjelaskan kepada Thomas bahwa jalur ini adalah jalur khusus Griever. Tabung yang seharusnya hanya dilewati oleh monster bukan manusia. Thomas menatap lorong itu dengan ragu, menyadari bahwa mereka berada di tempat yang seharusnya tidak dimasuki. Beberapa detik kemudian, terdengar suara mekanik dari dalam dinding, seolah sistem labirin mulai bereaksi. Lampu-lampu samar menyala, dan Minho menyadari bahwa labirin telah mengenali keberadaan mereka sebagai penyusup, bukan Griever. Tanpa peringatan lebih lanjut, dinding mulai bergerak bersamaan. Lorong di sekitar mereka perlahan menutup. Jalur keluar satu persatu menghilang. Minho langsung menyadari bahaya itu dan mengatakan bahwa sistem sedang menutup seluruh akses karena mereka terdeteksi. Kemudian mereka berhasil keluar dari labirin dengan selamat dan menyampaikan kepada The Gliders bahwa ada jalan baru. Setelah itu, pada malam hari, pintu labirin tidak bisa tertutup. Pintunya terus terbuka. Kemudian, Griever mulai menyerang Glade di malam hari. Sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kemudian monster-monster itu mulai menyerang para gliders, termasuk Albi yang terkena sengatan dari monster tersebut. Dalam scene ini, Thomas, Teresa, Minho, Newt, Chuck, dan beberapa glider lainnya memutuskan untuk kabur menuju pintu besar di dalam labirin. Perjalanan mereka brutal, banyak yang mati diserang Griever. Ada yang terjatuh, tapi mereka tetap berlari sampai ke pusat kawalan. Tempat kode dimasukkan. Teresa ingat kombinasi itu lewat memori samar-samar. Di tengah panik, Thomas melepas kode sambil teriak, "Cepat, masukkan digit terakhirnya," dan pintu pun terbuka. Akhirnya, mereka masuk ke sebuah ruangan laboratorium penuh mayat ilmuwan. Video rekaman mulai menyala otomatis memperlihatkan seorang wanita bernama Appa Page yang menjelaskan bahwa dunia di luar labirin hancur karena wabah flare, dan mereka, anak-anak di The Glade, sebenarnya sedang diuji sebagai eksperimen untuk mencari cara melawan penyakit itu. Di saat mereka mulai keluar dari ruangan itu, Gelly muncul dalam kondisi luka dan badannya sudah disengat.
Dia menuduh Thomas membawa semua orang ke kematian. Dengan tangan gemetar, dia menembakkan senjata yang ia temukan. Dan Chuck, anak kecil yang selama ini bersama Thomas, tertembak dan terbunuh. Thomas menjerit putus asa sambil memeluk Chuck. Suasana makin hancur dan Minho akhirnya mendorong tombak ke dada Gally hingga ia tumbang. Tidak lama setelahnya, sekelompok pasukan bersenjata lengkap muncul dan mengevakuasi Thomas serta sisa glider ke sebuah helikopter. Mereka dibawa terbang meninggalkan lab itu. Dari udara terlihat kota yang hancur dan dunia yang penuh debu. Thomas menatap keluar jendela. Wajahnya penuh luka, kehilangan, tapi juga tekad baru. Suara narasi berkata bahwa ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Setelah berhasil keluar dari labirin, Thomas dan para gliders akhirnya menghirup udara dunia luar. Tapi kebebasan yang mereka dapat ternyata bukan akhir dari penderitaan. Dunia yang mereka lihat dari balik helikopter hanyalah reruntuhan, tanah tandus, dan sisa-sisa peradaban yang hancur. Tidak ada sorakan kemenangan, tidak ada rasa aman, yang ada hanya kebingungan dan ketakutan akan apa yang menunggu selanjutnya. Nah, itu dia guys, alur cerita film The Maze Runner. Gimana menurut kalian? Filmnya tegang, bikin emosi, atau malah bikin penasaran lanjutannya? Kalau kalian suka konten alur cerita film kayak gini, jangan lupa klik tombol like, subscribe channel Alur Cerita Viriel, dan share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang nonton. Tulis juga di kolom komentar film apa lagi yang pengen kalian bahas selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Sampai ketemu di video alur cerita berikutnya. Bye-bye!